Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi dengan Bento Power Nganjuk di sini ya, masih di channel yang sama, Bento Power Nganjuk channel. Oke ya, setelah sekian lama saya nggak bikin video, itu banyak sekali teman-teman ya tanya ya di WA atau di Facebook juga. Kemarin ada yang banyak yang tanya lah, intinya kenapa kok lama nggak bikin video. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Itu kemarin karena kesibukan ya, aktivitas yang luar biasa padat, akhirnya untuk video YouTube-nya agak sedikit tertunda gitu ya. Ini saya mulai lagi untuk hari ini, insya Allah kedepannya saya akan terus update untuk video-video. Banyak sekali ya yang belum kita kupas gitu, trik-trik pembuatan sebuah power amplifier lah, intinya seperti itu. Kemarin belum tuntas semua, banyak sekali trik yang akan kita bahas di sini. Termasuk request teman-teman yang kemarin ya. Itu rumus-rumus banyak sekali yang belum kita pecahkan. Untuk hari ini kita akan mulai kembali memecahkan rumus-rumus, trik-trik dan lain sebagainya lah, supaya nanti kita dalam proses pembuatan sebuah power itu akan mencapai hasil yang maksimal dengan perhitungan yang tepat, begitu intinya seperti itu. Oke dulu ya, untuk hari ini saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan setiap power ya, kelas setiap power ya, itu aja. Nanti seperti kita ketahui bersama di sini, kalau sebuah power amplifier itu ada beberapa kelas ya di sana ya. Yang paling umum digunakan itu ada yang umum digunakan, ada yang juga yang jarang digunakan. Ada yang biasa kita pergunakan untuk audio pro, juga untuk spek untuk home, itu kan ada sendiri-sendiri sebenarnya. Oke, yang akan kita bahas kali ini power yang sering digunakan teman-teman di audio pro ya, supaya sesuai dengan tema kita sebelumnya. Yang kita bahas di sana kan mengenai power yang berhubungan dengan audio pro. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kit power ya, lor ya. Ini ada beberapa kit power dengan kelasnya sendiri-sendiri. Mungkin teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya, itu saya banyak jelaskan di sana power yang saya produksi. Oke. Untuk pertama yang saya akan tunjukkan di sini, power yang ini yang paling sering digunakan teman-teman ya. Ini yang paling umum, yang paling familiar, juga paling gampang untuk proses perakitannya. Ini power kelas AB ya, lor ya. Ini power kelas AB. Nah, saya sudah siapkan ini beberapa ya. Ini ada power kelas AB. Ini biasanya yang paling sering dirakit teman-teman ya. Nah, ini paling gampang lah proses untuk perakitannya itu. Nanti seperti apa kerjanya, perbedaan PSU-nya dengan power kelas yang lain itu nanti akan saya jelaskan. Oke. Yang kedua, di sini saya ada power kelas H. Di sini ada power kelas H. Ya, di sini ada power dengan sistemnya kelas H ya, lor ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga PSU-nya seperti apa, kerjanya seperti apa, akan saya jelaskan. Yang ketiga, di sini saya ada power ground bridge ya, lor ya. Teman-teman bisa sebut power GB, kelas GB atau ground bridge di sini. Nanti saya akan jelaskan juga ya ini. Dan yang ini yang keempat ini power kelas TD, lor ini, lor. TD ya. Tracking digital, power dengan sistem tracking digital. Oke. Nanti saya akan jelaskan perbedaan dari setiap power ini, terutama pada perbedaan pada PSU-nya ya, lor ya. Itu supaya untuk teman-teman yang sudah pro, oke lah ya. Yang sudah profesional, oke. Ini saya ingin berbagi aja untuk teman-teman yang mungkin yang belum tahu, oke. Gitu ya, moga-moga bisa dimengerti maksud saya. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk power kelas AB seperti biasa ya. Tentunya ini teman-teman sudah banyak yang mengerti. Power kelas AB itu menggunakan single tegangan seperti ini, dia juga menggunakan CT seperti biasa. Dengan kekuatan setiap driver itu punya kapasitas sendiri-sendiri, dia mampu disuplai sampai berapa volt itu tergantung topologi dan topologi dan rancangan pokoknya intinya ya, di dalamnya itu.
perhitungan dari setiap pembuat dari driver itu sendiri. Itu nanti ya. Ini power kelas AB seperti biasa. Ini menggunakan transistor seperti biasa. Jadi kalau power kelas AB itu sedikit penambahan aja ya lo ya. Power kelas AB itu dia tegangannya itu langsung masuk ya lor ya. Jadi dia sistem tegangannya itu langsung masuk ke transistor final. Jadi tidak ada sistem yang lain. Jadi ya langsung masuk. Nanti kalau dia terkena input dia bekerja. Nah seperti itulah kurang lebih seperti itu. Saya rasa ini tidak ada kesulitan untuk kelas AB. Kemudian yang kedua power kelas H ya. Kelas H ini mungkin teman-teman sudah banyak yang mengerti untuk yang sudah profesional. Oke, ini saya akan jelaskan untuk teman-teman yang mungkin yang belum tahu aja ya. Oke ya. Ini power kelas H itu sudah terbilang power dengan sistem injeksi ya lor ya. Karena dia menggunakan dua tegangan. Jadi ada dua tegangan di sini dengan satu ground. Jadi bahasanya itu ada tegangan MV dan HV. Nah, seperti apa? Power ini dia sistemnya yang digunakan adalah tegangan berlaku kelipatan lor. Atau bisa juga menggunakan tegangan trafo dengan model double CT, itu bisa nanti digunakan berlaku untuk kelipatan tegangannya. Jadi satu misal untuk 45 itu dengan 90 volt. Nah itu berlaku tegangan kelipatan seperti itu. Nah itu kerjanya seperti apa? Nah ini kalau power kelas H di sini ada dua tegangan lor. Jadi yang masuk ke transistor final ini dia nggak langsung untuk tegangan yang tinggi. Satu misal dia menggunakan 80 dan 160 VDC gitu ya. Dia yang masuk ke transistor final ini 80 voltnya. Untuk sedangkan tegangan 160-nya itu berada di tegangan HV ini, dia sebagai injektor. Jadi sistemnya power ini sudah menggunakan sistem injeksi ya. Jadi kalau ada clipping pada power dengan tegangan MV, baru tegangan HV ini dia injek. Dia membantu untuk tegangan MV supaya power itu tidak clipping. Ada tenaganya dia akan bertambah terus. Ada dasarnya sama lor. Power yang digunakan ini seperti biasa ya. Power kelas AB seperti biasa dasarnya itu. Cuman ada perhitungan khusus lah supaya nanti dia bisa dipakai untuk power kelas H. Masalahnya apa? Biasanya untuk power kelas H itu bagian transistor fast ya. Transistor fast itu dia menggunakan tegangan HV. Harusnya itu diambil dari tegangan HV-nya. Bagian fast itu diambil dari tegangan HV. Dan yang sistem menggunakan sistem TEF, itu TEF-nya dia juga menggunakan tegangan dari tegangan stepper lor. Jadi dia ikut final ini. Manakala dia mengalami drop dan stepper itu kerja tegangan naik, secara otomatis tegangan yang masuk ke TEF ini juga ikut naik. Itu dari PSU-nya itu. Jadi kalau power ini kita kerjakan dengan volume kecil, maksudnya power belum clipping, itu rata-rata nanti dia tegangannya tetap pada 80 satu misalnya. Tapi nanti kalau sudah dirasa tegangan HV-nya itu perlu digunakan, dia akan mensuplai tegangan final ini supaya nanti dia tidak drop, dia akan naik biasanya. Dari 80 itu bisa mencapai 90 sampai 100 dan seterusnya lah. Seperti itu. Itu sistem kerjanya itu tergantung dari stepper yang kita gunakan. Jadi stepper yang kita gunakan itu kita terapkan atau kita set seperti apa nanti tergantung dari topologi atau perhitungan dari perakitnya ya, seperti itulah. Banyak yang beredar kan, maksudnya di pasaran itu kan power kelasnya itu banyak sekali pilihan di sana. Ada yang menggunakan bipolar seperti ini, atau ada juga yang menggunakan FET ya. Sebentar. Jadi untuk final steppernya itu ada yang menggunakan bipolar, ada yang menggunakan FET. Kebetulan saya ada PCB-nya, tapi sebentar. Nah seperti ini kita menggunakan FET ya. Menggunakan FET, menggunakan IC di sini. Banyak macam ya lur ya. Ada yang pakai IC IR2117 atau LM311, banyak sekali yang pilihan lah pokoknya untuk power sistem dengan kelas seperti ini ya. Terus ini yang saya gunakan ini menggunakan sistem bipolar ya lor ya.
Nah, ini yang saya gunakan, kebetulan saya menggunakan bipolar. Tapi banyak pilihan. Itu tergantung dari seperti apa matching dari power ini. Makanya power kalau sebelum kita naikkan dari kelas AB menjadi kelas A itu biasanya dibutuhkan simulasi dulu untuk kita simulasikan dulu untuk menentukan nanti seberapa kebutuhan konsumsi arus pada drivernya supaya nanti tidak terjadi over ya loh ya. Kalau terjadi over juga nanti akan membuat power itu rawan, jadi terbakar karena tegangannya kan sudah tinggi untuk power class seperti ini. Oke, seperti itulah kurang lebih untuk power class ya. Kemudian untuk power yang kelas selanjutnya, untuk power class GB ya, ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi simak terus video saya ya. Ini nanti agak berbeda power class dengan kelas GB ini. Power menurut saya power yang paling unik. Jadi sistem tegangan dan kerjanya itu berbeda dengan power yang lain. Ini menurut saya power yang unik ini, power class GB ini ya. Juga masih ada power class TD ini yang biasa dipakai power pabrikan yang zaman sekarang itu biasanya pakai TD seperti ini loh. Ini nanti sistem kerjanya akan saya jelaskan juga di video saya berikutnya. Jadi simak terus ya untuk video saya loh ya. Terima kasih sudah menyimak untuk video saya kali ini. Juga teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton, terima kasih sekali sampai mencapai monet untuk YouTube-nya Bento Power Nganjuk. Terima kasih sekali dulur-dulur ya. Jangan lupa simak terus video kami berikutnya. Salam seduluran dari Nganjuk. Maju terus, Power Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.